Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi. Kembali di Kampus Yana, edisi kali ini kita spesial. Kita akan membahas seputar pickleball dan kali ini sudah kehadiran dua narasumber luar biasa yang sangat berkaitan berhubungan dengan pickleball. Yaitu pertama Bapak Susilo DID yang merupakan founder Pickleball Indonesia. Dan yang kedua Bapak Testa Adi Nugroho SPD MPD. Beliau adalah Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional Pickleball dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah selesai. Kita akan membahas banyak seputar pickleball kali ini. Mungkin saya akan beralih ke Bapak Susilo dulu. Bapak, mungkin banyak yang belum mengenal mengenai pickleball. Sebenarnya pickleball ini bentuk olahraga yang seperti apa? Ya, berkali-kali saya sampaikan memang pickleball ini olahraga baru. Ya, banyak masyarakat yang belum mengenal. Tapi saya yakin kalau begitu orang mengenal pickleball, mereka akan tertarik untuk bermain. Karena pickleball ini olahraga yang sangat menyenangkan, sangat mudah sesuai dengan slogannya. Pickleball is easy and fun. Itu dia. Jadi pickleball sangat menyenangkan dan mudah. Kenapa? Dapat dimainkan dari anak-anak sampai orang lansia. Saya di Halim itu ada namanya Taman Intiruk. Saya buat lapangan di sana karena di sana banyak lansia-lansia yang tiap pagi jalan. Saya ajak main, mereka senang ikut bermain di situ. Artinya apa? Di situ saya melihat perspektifnya pickleball. Saya yakin setiap orang yang mengenal pickleball akan senang untuk bermain di pickleball. Kalau Pak Susilo berarti sudah sangat sering memainkan pickleball. Mungkin kalau Pak Testa sendiri, apakah sudah menguasai dunia perpickleballan, Pak? Kalau saya sendiri yang menguasai tidak, karena ya dasarnya kan bulu tangkis, tenis meja, ya, basic itu ada. Tapi ya tidak susah lah untuk memainkannya. Karena gampang, seperti yang dikatakan beliaunya, sangat mudah. Apakah sekali main bisa langsung jago, Pak? Ya tidak jago, karena ada sesuatu sistem penilaian yang beda dengan pertandingan lain. Jadi kita harus menghitung sendiri, kalau yang lain kan wasit. Kita harus menyebutkan angka kita, angka lawan, baru kita. Salah ya, dis. Oh begitu. Atau pelanggaran. Oh mungkin nanti kita akan bahas lagi mengenai rules-nya ya Pak. Boleh Pak dijelaskan bagaimana rules pickleball sendiri? Ya, seperti halnya permainan yang lain, diawali dengan servis. Servis dilakukan di belakang garis dan memukulnya di bawah pinggang pemain. Servisnya nggak boleh dari atas. Dan sama dengan bulu tangkis atau tenis, kita servisnya harus cross. Kalau servis dari arah kanan, diawali dari arah kanan, selalu ke arah kiri ada box servis di situ, bola harus masuk. Dan di situ tengah kan ada garis tuh, seperti apa yang dikatakan Pak Testa tadi. Ada sesuatu keunikan di situ. Di situ tidak boleh memukul volley di daerah, kalau di lapangan pickleball kita istilahkan namanya kitchen area. Nah di daerah kitchen area itu atau di bulu tangkis itu ada tuh garis tengahnya tuh. Kalau servis nggak nyampe mati. Nah bedanya kalau di pickleball itu Anda pada saat memukul volley tidak boleh menginjak garis ataupun menyentuh garis depan itu. Mungkin itu yang menjadi tantangannya ya Pak ya. Itu tantangannya. Yang kedua, setelah kita melakukan servis, tas gitu ya, dari lawan bola balik, itu nggak boleh langsung di volley. Ini yang sering lupa untuk pemula. Ya kan? Betul Mas Eda? Nah, itu kesalahan itu. Uniknya di situ. Jadi habis kita servis, lawan mengembalikan, itu harus ditunggu mantul dulu. Baru dipukul. Kalau dipukul volley, akan mati atau poin untuk lawan. Nah itu, bagi pemain baru, bagi orang yang baru mengenal pickleball dan bermain itu seringkali melakukan salah, dan itulah bahwa olahraga membutuhkan kecerdasan. Di situ olahraga membutuhkan kecerdasan. Begitu kita transfer knowledge-nya harus ditransfer secara motoriknya. Nah, bagi pemain ya saya bilang sama Mas Testa pada saat sosialisasi kemarin kan, di sini diuji tingkat kecerdasan orang-orang olahraga. Begitu kita transfer knowledge-nya, apakah bisa ditransfer ke motoriknya, kan? Kalau kesalahan satu kali wajar, dua kali kurang ajar. Kalau yang ketiga berarti kita pertanyakan tuh tingkat kecerdasannya. Kebanyakan yang salah itu biasanya mereka yang sudah mahir dalam dunia tenis, bulu tangkis. Jadi teknik-teknik itu dipakai. Ya, jadi terbawa ke yang sana. Baru itu kadang ragu. Karena sudah terbiasa gitu ya Pak ya. Jadi karena loh kadung gitu. Tapi ternyata salah gitu. Kalau mungkin dari segi permainannya harus berapa orang sih Pak? Apakah ini harus dimainkan antar satu atau seperti apa? Sama dengan bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, ini sama kita olahraga ini juga menggunakan alat sejenis raket atau pad atau bat di tenis meja, tapi di pickleball namanya paddle.
Pedal itu panjangnya kurang lebih 30 cm maksimal. 40 cm, lebarnya 25 cm. Ya, jadi di atasnya bed pingpong gitu. Nah, ukurannya lebarnya 6 meter 10 cm dan panjangnya 13,41 cm. Kalau difitkan 20 feet, lebarnya 44 feet panjangnya. Itu ukurannya standarnya seperti itu. Nah, di permainan ini ya memang bisa dimainkan di single putra-putri, double putra-putri, dan double mix. Seperti tenis, bulu tangkis, dan tenis meja. Hampir sama keseluruhan. Cuman yang uniknya, yang menariknya ya di situ tadi ada 2 poin yang tidak boleh dilakukan oleh pemain, aturannya itu tadi. Ini menarik. Saya penasaran. Jadi bagaimana awal mula akhirnya terbentuk peraturan nggak boleh membalas pukulan atau mungkin harus ada kitchen set tersendiri? Itu sebenarnya sejarahnya seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau tenis meja, karena kalau di-compare dengan tenis lapangan, kita servis, pengembalian lawan kita pukul jeda. Akan memudahkan, artinya memudahkan bagi yang servis untuk mendapatkan poin. Tapi di sini kenapa harus kita tunggu mantul dulu? Karena lapangannya ini kan tidak terlalu lebar seperti tenis. Kalau tenis di cross masih jauh jangkauannya. Tapi kalau pickleball dikembalikan, satu pemain berdiri di depan net, jadi enak, jaga kemana di sana. Itu makanya diatur, dibikin sebuah peraturan yang fair play, yang adil, seadil-adilnya. Makanya dibuat peraturan. Siapa yang melakukan servis, bola pengembalian nggak boleh di volley. Ya kalau boleh volley, kalau seperti saya dengan tinggi 178, saya berdiri di tengah, lu mukul dari mana aja, dari pojokan sana. Ketangkap ya, Pak, ketangkap, karena bolanya nggak cepat, bolanya itu pelan, larinya nggak seperti tenis yang kencang. Nah itulah kenapa dibuat aturan seperti itu, salah satunya. Pickleball sendiri di Asia masih baru. Pertama kali di Eropa. Bagaimana sejarahnya, Pak? Apakah itu berawal dari permainan anak-anak kecil atau seperti apa? Sejarahnya yang pasti saya hanya berdasarkan referensi. Referensi yang saya baca dari sejarahnya pickleball ini berawal dari 2 tetangga. Contohnya saya sama Mas Tirta ini. Bertetanggaan. Kalau di luar itu kan rumahnya hanya batasi pagar-pagar begini. Pagar-pagar kayu gitu aja, kemudian tanaman gitu kan. Bro, ayo bla. Ayo tangkap. Setelah tangkap pakai alat, tekok. Nah, itu akhirnya dijadikan sebuah permainan. Itu mungkin karena nggak boleh keluar sama orang tuanya gitu ya, Pak? Mungkin juga saya nggak boleh main. Akhirnya mainnya tetanggaan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, berkembang lagi di Eropa, di Amerika dari tahun 1960-an. Itu di sana dan dicetuskan, dibuat sebuah peraturan di tahun 65. Dan jangan lupa, di tahun 70-an juga artikel yang saya dapat dari majalah, dari newspaper dari USA, bahwa di kedutaan Indonesia itu di tahun 70-an mereka sudah bermain itu. Cuman mereka tidak mau mengembangkan, hanya interin orang-orang kedutaan yang main gitu kan. Itu salah satu sejarahnya. Di Eropa sudah berkembang dan di Asia baru tahun 2018 ini berkembang. Seperti yang saya sampaikan pada saat tadi, di Indonesia ini negara kelima yang mengenal pickleball. Malaysia masih di belakang kita dan sampai sekarang masih belum punya asosiasi. Dia masih berjuang juga. Kita sudah hari ini kita sudah punya Persatuan Pickleball Indonesia. Alhamdulillah. Internasional ada federasinya, sudah ada International Federation Pickleball. Di Asia juga ada Asia Federation Pickleball dan sekarang di Indonesia ada Persatuan Pickleball Indonesia. Sudah kita sah untuk ternyata sebenarnya sudah ada sejak pada tahun 70-an. Sudah dimainkan. Betul. Tapi belum dikembangkan dan akhirnya oleh Bapak Susilo dikembangkanlah di Indonesia. Tahun ini dibuat Persatuan. Nah, yang menarik Mbak, saya sampaikan. Jadi melalui Facebook nih, saya kontak dengan teman di Amerika. Teman Amerika punya kontak teman yang di Arab Saudi. Itu orang Indonesia juga. Setelah kita tektokan yang di Arab Saudi, ternyata teman yang di Arab Saudi itu mempunyai 2 lapangan. Sudah mempunyai 2 lapangan dari 2015. Tepatnya di Cibinong, di Bogor. Sama, itu hanya intern keluarga besar yang main. Karena dia ya mungkin bukan dari orang olahraga, akademisi, sehingga ini hanya cukup permainan di rumah saja. Nah, saya datangin, saya ajak mengembangin, sangat senang sekali beliau gitu kan. Dari Cibinong.
Ada 2 lapangan di sana. Berarti sudah dimainkan di keluarga sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Kalau mungkin dari Bapak Tesa sendiri apakah sudah atau mungkin akan membuat lapangan di rumah untuk bermain tenis bersama keluarga, bermain pickleball bersama keluarga? Kalau untuk membuat atau bermain di dalam keluarga mungkin ya lihat situasi lapangannya ya. Tapi kalau ada lapangan, kita ada fasilitas ya mungkin kita akan perkenalkan di rumah. Apakah Bapak Tesa sudah mulai memperkenalkan ke anak-anak atau mungkin ke saudara-saudara Pak mengenai Pasti pickleball akan ini? Sementara ini karena saya punya beberapa teman di MGMP Penjas, itu sudah saya mulai masukkan. Ini ada olahraga baru. Gimana kalau mau main, ayo. Nah, Dikenalkan ya, Ya, kita kita kenalkan perkenalkan mulai dari orang per orang gitu ya, Ya. Pak, sosialisasikan. Oke, mungkin Saya setiap Sabtu, Mbak, saya sama keluarga. Kalau saya nggak ada tugas di luar, saya punya anak 2, cowok cewek, sama istri saya. Setiap Sabtu saya main bareng. Saya main bareng di belakang sekolah, di belakang rumah ada SMP 275, ada lapangan. Sabtu anak-anak libur, apalagi masa kayak begini, saya minta izin, saya latihan. Kalau enggak ya tadi saya bilang di Taman Intirup, itu taman yang sangat luar biasa, banyak orang beraktivitas olahraga di sana. Saya main di sana. Akhirnya sekarang terbentuk klub di sana. Oke, kita akan bahas banyak lagi seputar Oke. pickleball dan juga musyawarah nasional pickleball di Indonesia ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Kampus Siana. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih di Kampus Siana. Segmen kali ini kita membahas mengenai Musyawarah Nasional Pickleball, Pak. Baru saja dilaksanakan Musyawarah Nasional Persatuan Pickleball Indonesia dan baru saja disahkan ketua umumnya. Sebelumnya boleh diceritakan, Pak, persiapannya seperti apa? Ini kan baru ya Pak ya, pickleball ini baru disosialisasikan sampai akhirnya yakin untuk melakukan musyawarah nasional. Bagaimana ceritanya Pak? Oke, terima kasih. Ini persiapannya cukup mendadak ya, kurang lebih tidak sampai 1 bulan. Berawal dari sosialisasi yang dilakukan di lapangan basket oleh Bapak Rektor, yang dulu kita sempat salah karena belum ada surat pemberitahuan, jadi dari mulut ke mulut itu sempat olahraga pinball ya, yang menembak itu. Ternyata dengan surat, oh pickleball apa ini ya? Kita banyak yang datang main. Ternyata setelah disosialisasikan, banyak yang suka main. Usulan dari Pak Susilonya diadakan musyawarah untuk pembentukan karena belum ada. Oke, karena Pak Rektornya dari olahraga, beliaunya sangat support terhadap perkembangan olahraga di Indonesia ya. Oke, ayo dirangkaikan dengan salah satu kegiatan utama di Indonesia yaitu Disnatalis ke-56. Akhirnya terbentuklah musyawarah nasional. Dan ketua umumnya adalah Bapak Profesor Dr. Hasan. Ya, yang terpilih tadi disetujui oleh seluruh Pengprov dari berbagai provinsi di Indonesia. Berarti memang menunjukkan bahwa semua masyarakat sangat antusias terhadap pickleball dan juga menyetujui untuk Bapak Rektor menjadi ketua umum ya Pak ya. Kira-kira ada nggak kesusahan yang dijalankan selama musyawarah nasional Pak? Sebenarnya kesusahan tidak ada, hanya beberapa
kita administrasi kan belum lengkap, jadi kalau mendadak kita siapkan sedemikian rupa ya yang penting sukses. Jadi apapun adanya kita terima dulu, yang penting terbentuk nanti baru disahkan kembali ya. Alhamdulillah akhirnya terlaksana ya Pak ya. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Kita akan membahas lagi mengenai pickleball. Bapak mungkin bisa dijelaskan apakah ada teknis tersendiri, cara tersendiri misalnya untuk menservis badannya harus membuku sekian derajat atau seperti apa Pak? Itu bicara masalah teknik ya. Artinya teknik dasar pickleball. Ya, servis itu yang biasa sebetulnya mudah, tinggal nyeplak aja sebetulnya. Iya, tapi intinya ada dua tipe yang biasa bermain bulu tangkis, dia bisa hanya menggunakan flies-nya aja. Nah, pegang pickleball, tas ini udah masuk. Tapi biasa yang bermain tenis atau bola voli, seperti orang melakukan servis bawah. Cuman membawa pedal, bola dilempar, dipukul jadi lurus tas, follow, kena bola dan gerakan follow through-nya. Gampang sebetulnya. Untuk penentuan yang menang dan yang kalah, tim lawan, tim menang, tim kalah seperti apa Pak? Perhitungannya? Perhitungan secara resmi untuk single itu dengan rally point game 11, the best of 3 atau the best of 5. Tetapi di double, jadi begini, bukan banyak, ada dua skor yang bisa dipakai. Untuk di double itu game, kalau babak penyisian biasanya game 15 dengan 8 pindah pula dengan sistem set. Itu kalau babak penyisian. Karena apa? Pickleball, setiap kejuaraan pickleball pesertanya luar biasa. Banyak sekali gitu kan. Akhirnya dimodifikasi biar cepat pertandingannya. Makanya dibikin pada saat pertandingan biasanya pakai 15 pada penyisian grup, skor 15, game 15 8 pindah. Kemudian pada saat semifinal dan final pakai the best of 3 rally point, khususnya di single adalah 11 gitu. Kalau ada masalah ketentuan dari panitia yang menyatakan itu. Kalau tadi Bapak Testa menyebutkan bahwa tidak ada wasit ketika permainan pickleball ini, apakah akhirnya kita harus menghitung sendiri atau seperti apa Pak? Bukan tidak ada wasit. Wasit ada, wasit fungsinya ada, berbeda. Fungsi wasit hanya mencatat skor sama memperhatikan kesalahan, yaitu tadi pada saat kita menginjak di kitchen area tadi, semua sama in out. Ini sportivitas tinggi, artinya kalau di daerah saya yang memutuskan in atau out. Kalau selama lawan nggak protes, no problem. Tapi kalau protes, wasit yang menentukan. Oh begitu. Saya lawan Mas Testa ini, saya main, bolanya dia. Saya bilang out, dia nggak protes, it's okay, wasit yes okay, gitu kan. Tapi begitu masuk, wasit out. Nah, hanya itu aja wasit sebetulnya. Memang harus permainan ini pemain harus menyebutkan. Tapi kalau lupa pemain bisa tanya wasit, karena wasit memegang skor. Berarti ini menguji tingkat suportivitas kita gitu ya Pak ya? Betul, sportivitas sangat ditantang. Dan sempat kemarin pada saat sosialisasi oleh beliaunya dikatakan harus menghitung pemain, harus menghitung, wasit hanya melihat dulu. Kerjanya wasit apa? Bingung jadinya. Justru wasit di sini konsentrasi tinggi pada saat rally tak itu. Wasit konsen di kakinya pemain ini antara untuk menginjak kitchen area ini apa enggak. Di situ konsentrasinya wasit sangat dituntut. Apa saja kira-kira Pak yang perlu diperhatikan dalam permainan pickleball ini? Yaitu tadi, satu pada saat kita melakukan servis dan bola dari lawan, ingat kita harus tunggu mantul dulu. Yang kedua pada saat kita memvoli bola, kaki kita tidak boleh untuk menginjak dari line depan atau kitchen area itu tadi. Itu aja sebetulnya, simple. Orang semuanya bisa main. Dan kembali lagi saya sampaikan kecerdasan kita orang olahraga diuji di situ. Karena biasa olahraga kita konsen lupa semuanya udah gerak. Tapi di sini motorik lu bermain, ya main lu juga bermain, gitu kan. Saya takutnya kalau misalnya terbiasa bermain pickleball, ketika bermain bulu tangkis kalah terus Pak, karena nunggu mantul dulu. Enggak ya Pak? Kalau awal biasa terjadi itu sudah maklum, kita semua mengerti awal-awal untuk pemain yang baru main pickleball. Tapi kalau sudah 3 kali 4 kali sudah nggak akan terjadi kesalahan itu. Dan akan sadar sendiri misalkan, wah ini dibiarin ya, biarin apa yang ngambil. Karena nunggu mantul dulu ya Pak ya. Bapak kalau dari
paddle-nya sendiri dan juga bolanya sendiri itu terbuat dari apa? Apakah sama dengan permainan yang lain atau seperti apa? Paddle itu kita belum bisa bikin di Indonesia, dan ini ada yang saya bilang big opportunity untuk sport ekonomi di Indonesia, bisa menarik para pengusaha dan bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk membuat sebuah pabrik paddle di Indonesia dan pabrik bola. Bola terbuat dari plastik, ya, kemudian paddle-nya terbuat dari fiber dan karbon, tergantung komposisinya, dan harus dilegitimasi oleh USAPA. Itu yang akan bawa paddle ini layak untuk di pertandingan dan sebagainya, dia yang akan mengeluarkan lisensi di sana. Dari kebanyakan kalau di sana itu fiber dari rosokan pesawat, bekas pesawat yang nggak ada, padahal di sini banyak, di Cinere sana itu banyak sekali. Di Juanda mungkin juga banyak, Pak. Iya, bentuknya hampir sama dengan pingpong, cuma lebih besar. Bentuknya bulat juga atau kotak? Boleh atau bulat, boleh kotak, boleh lonjong, terserah dari company industri yang menciptakannya. Tapi apakah ada yang paten, Pak? Oh, paddle-nya harus berbentuk seperti ini, ukurannya yang sekian. patennya adalah panjangnya itu maksimal 40 cm. Itu tadi, lebarnya maksimal 25 cm. Jadi tidak lebih dari itu. Dan kembali lagi, kalau sekarang di Amerika berbagai macam merek paddle, ada Onyx, ada Engage, ada Paddle Tech, ada Circle, ada yang baru sekarang itu, kemarin saya lihat baru muncul lagi Woman. Itu kan, kemudian kalau dari Cina ada Hudev. Saya sendiri bikin dari kayu, pernah bikin, namanya CS Paddle. CS singkatan dari Cak Sus. Cak Susilo Paddle. Cak Sus, karena saya di Jakarta, teman-teman dosen maupun teman mahasiswa banyak mengambil saya Cak Sus. Di situ saya bikin CS gitu kan, CS Paddle, terbuat dari kayu. Dan ternyata itu beratnya yang sangat berbeda, sangat berat sekali, dan nggak mungkin itu. Tapi kalau untuk pemasaran untuk anak-anak nggak masalah, tapi untuk mengikuti kejuaraan nggak bisa. Berarti untuk permainan biasa kita bisa berinovasi menggunakan paddle dengan berbagai bahan ya, Pak ya. Bahkan teman-teman dari Mojosari itu membuat dari triplek. Tapi apa yang terjadi? Karena bola dikenal dengan triplek itu benturannya mungkin terlalu keras. Ya itulah, karena di sini sport teknologi sudah masuk sebetulnya di sana. Sehingga tahu sendiri orang Indonesia, kreativitasnya luar biasa gitu kan. Oh gitu, bikin dari, oke silakan. Akhirnya bikin dari triplek, ternyata sekali main bola itu pecah semua. Akhirnya berinovasi lagi, Pak. Iya, itu dia, berinovasi, bola pecah di lem. Dan ternyata ya itu tadi, bola di lem ya nggak bisa, dipakai sekali pecah lagi. Nah itu teknologi, sport teknologi berkembang di sana, dan itu tantangan bagi kita juga. Yang saya bilang ini big opportunity, kesempatan untuk kita untuk menciptakan itu. Karena bola maupun paddle selama ini saya masih import. Saya selama ini masih import untuk menyediakan perlengkapan ini ke seluruh Indonesia. Dan terutama di Kalimantan Timur luar biasa itu perkembangannya. Pemprov Kalimantan Timur sebagai pilot project, sebagai percontohan di sana. Dia di komunitas-komunitas, dia perkenalan pickleball dan tertarik, dan akhirnya banyak yang main di sana, sudah berkembang di sana. Kalau dari permainan pickleball sendiri, apakah ini merupakan permainan yang mahal? Kalau kita melihat kan banyak sekali olahraga yang bisa dibilang olahraga mahal gitu ya, Pak ya. Apakah pickleball termasuk olahraga yang mahal, Pak? Kalau dikatakan mahal, tidak. Olahraga pickleball ini tidak butuh maintenance. Sekali beli selesai. Ya, kalau beli raket tenis lapangan, bulu tangkis, harga sama, bervariatif. Untuk sekarang memang agak mahal karena kita belum organisasi, punya organisasi, dan sekarang sudah punya organisasi. Insya Allah paddle akan murah datang di Indonesia, kita impor dengan harga murah. Karena kita sudah punya asosiasi dan punya perkumpulan pickleball Indonesia, insya Allah akan lebih murah. Sekali beli paddle, sekali investasi, nggak perlu maintenance. Pakai selamanya. Pakai selamanya, kecuali kalau Anda bakar atau dipecok atau baru pecah. Ya. Awet ya, Pak. Awet. Berapa, Pak, kira-kira harga satu paddle ataupun satu bola dari permainan pickleball ini? Harga bervariatif untuk sementara dari harga 500, 750, 850, 1 juta sampai 2.800.000.
itu paling tertinggi. Ada juga 3 juta lebih, tapi saya nggak kuat untuk impor dari sana dengan harga gitu. Saya ambil rata-rata ya antara 750 sampai 1 juta sampai 2.600.000 lah yang sudah saya datangkan. Kalau bola sih sampai sekarang harganya cuman kalau dihitung dari kosnya, pajaknya sampai di sini ya masih 60 ribuan satu biji, dan itu 60 ribu 3 bulan. Kalau di bulu tangkis sekali main buang. Tenis lapangan juga begitu kan, main lagi nggak mau pakai bekas. Tapi ini 3 bulan nggak akan pecah. Dan ini sudah, alat ini juga salah satu komitmen atau dukungan terbesar dari Rektor Universitas Negeri Surabaya, di mana beliau membagikan alat, 1 set alat, pedal 4 dan bola kepada seluruh Pengprov yang berkomitmen untuk mengembangkan pickleball di daerah masing-masing. Dan 1 net, Mas. Satu net. Set. Lengkap sudah diberikan. Luar biasa. Rektor Koboi kita, ketua PPI ini luar biasa. Memang kita harus 1 langkah di depan. Ya. Oke, kita akan bahas lagi bagaimana perkembangan pickleball mungkin di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Kampusiana. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Sayangnya ini di segmen terakhir Kampusiana kita akan bahas pickleball. Masih banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi mungkin karena kita harus ada 3 segmen aja ya Pak ya. Jadi kita hanya berbicara mengenai pickleball sendiri di Indonesia dan juga mungkin di Indonesia, di Unesa. Kalau menurut Bapak Testa sendiri, ke depan Unesa akan seperti apa dengan pickleball ini? Kita kan sudah ada Persatuan Pickleball Indonesia. Apakah kemudian akan terbentuk UKM baru atau mungkin akan menjadi mata kuliah baru di VIO atau seperti apa Pak? Oke, yang pasti untuk sementara ini ke depan adalah UKM. Karena saya lihat sudah beberapa mahasiswa sudah mulai main. Karena ini hanya beberapa mahasiswa yang masih ada kesibukan di kampus yang tahu akan adanya pickleball. Nah, jadi tidak semuanya, hanya beberapa saja yang karena sudah lapangan kita siapkan di VIO, mereka sudah mulai main. Setiap hari Jumat pagi, jika dosen tidak ada, mereka bermain sendiri sudah. Jadi saya harap ada UKM dan nantinya ke depannya akan lahir atlet-atlet dari pickleball yang akan mengharumkan nama Unesa. Amin, amin, amin. Mungkin kalau di Indonesia sendiri, di sektor Indonesia, bagaimana pickleball ini ke depannya, peluangnya seperti apa, perkembangannya seperti apa Pak? Ya, perkembangan pickleball di Indonesia setelah saya perkenalkan tanggal 18 April 2019 di UNJ bersama Jeff Van Hal, teman saya dari UK. Di situ kami sudah bergerak ke Jogja, ke Cirebon, ke Balikpapan, ke Surabaya, ke Malang. Kemudian dari situ perkembangannya sangat luar biasa. Nah, 1 tahun saya memperkenalkan pickleball ini, sekarang kita sudah mendapatkan
20 pengprov. Ini adalah sesuatu capaian yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kesehatan, kelancaran, kelincahan, sehingga saya bisa berlari ke seluruh provinsi Indonesia, sehingga saya memperkenalkan itu. Dan insya Allah besok tanggal 5 saya diundang juga oleh dari Medan, Unimed. Unimed minta saya untuk bersosialisasi ke sana, dan insya Allah saya akan berangkat ke sana untuk memperkenalkan ini. Dan perkembangannya sangat luar biasa, dan hari ini adalah hari yang bersejarah. Saya sangat bersyukur sekali sudah berdiri Persatuan Pickleball, sudah ada presidennya, dan ini akan memacu kita semuanya, masyarakat pickleball, terutama kepengurusan ini. Tinggal 14 provinsi lagi ya untuk kita perkenalkan pickleball, mengetuk hatinya dia sehingga dia mau memperkenalkan. Dan seperti yang saya sampaikan awal tadi, kalau dia mengenal pasti mau bermain. Saya yakin itu. Dan yaitu tadi tantangan ke depan perkembangannya ini untuk jangka pendek ini adalah bagaimana caranya pickleball masuk di anggota KONI. Setelah masuk di anggota KONI dan tantangan dari ketua umum ini 2024 harus sudah masuk di pertandingan ekspedisi di PON. Ya. Amin. Ya, kira-kira akan membentuk berapa atlet dan butuh waktu berapa lama untuk membuat atlet, Pak? Atlet pickleball sendiri? Jadi begini, 2019 saya sudah berjalan ke sekolah-sekolah yang sudah saya jadikan sebagai pilot project, yaitu di tingkat sekolah menengah, SMP. Kenapa saya SMP? Karena dalam waktu 4 tahun ke depan, kalaupun sudah berkembang, anak-anak SMP ini sudah matang untuk menjadi atlet nasional. Kalau saya berangkat dari SD, kelamaan. Kalau berangkat dari SMA, setelah ini dia lulus, sudah selesai, dia nggak akan. Tapi kalau di SMP, 3 tahun ke depan, dia SMA, masih 3 tahun ke depan, dia berlatih, masih kesempatan untuk jadi pemain nasional. Itu target saya kemarin. Nah, tapi sekarang sudah harus mulai SD. Karena apa? Dari yang SMP tadi sudah menjadi anak. Nah, sudah ada regenerasi. Saya yakin setelah ini kita semuanya nih, Pengprov semuanya akan mencari bibit dari SD. Sudah kita mulai atau dari usia dini lah. Semoga rekan UNESA yang menonton ini menjadi salah satu atau salah dari sekian atlet pickleball di Indonesia atau mungkin di UNESA sendiri ya Pak ya. Mungkin berawal dari atlet UNESA akhirnya bisa menjadi atlet Indonesia. Betul. Pickleball. Oke, mungkin terutama ini Mbak, saya sampaikan teman-teman yang punya dasar bulu tangkis, dasar tenis meja, kalau Anda tidak bisa berkarir berprestasi di tenis atau di bulu tangkis, pilihan untuk menjadi atlet nasional, lari ke pickleball. Tunjukkan prestasi Anda di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk para masyarakat yang masih awam tentang pickleball ya Pak? Enggak ada, kesempatan selalu ada bagi semuanya. Yang penting tekad dan kerja kerasnya. Kerja keras latihannya. Baik Pak Testa, mungkin bisa diungkapkan harapan pickleball ke depannya di Indonesia dan juga di UNESA sendiri seperti apa Pak? Untuk harapan pickleball di Indonesia, saya harap semakin berkembang, semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan banyak pengprov yang mengembangkan berkomitmen di pickleball itu sendiri. Dan di UNESA, saya harap atau kami semuanya berharap ada atlet-atlet baru muncul dari pickleball itu sendiri. Oke, sayangnya waktu kita sudah hampir habis. Semoga nanti kita bisa ke depannya bisa bermain bareng ya Pak, pickleball bersama tim Radio UNESA. Kita bermain pickleball, nanti kita akan siarkan langsung. Wah, keren loh. Kita akan menunjukkan bahwa kita tidak hanya bersiaran tapi kita juga bisa bermain pickleball. Karena pickleball easy and fun. Kalau mau lihat bisa setiap hari Jumat pagi karena view agendanya olahraga di GOR Futsal. Sudah mulai rutin dilaksanakan ya Pak ya pickleball. Lapangan sudah ready. Semoga kita bisa ada waktu untuk saling bermain, tanding bareng pickleball, belajar bersama. Terima kasih banyak Bapak Susilo dan juga Bapak Testa sudah hadir di studio ini, saling membagikan ilmunya, sharing mengenai pickleball dan juga informasi mengenai pickleball yang luar biasa ini. Semoga pickleball semakin sukses, khususnya Persatuan Pickleball Indonesia dan juga pickleball di UNESA sendiri ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak, semoga sukses selalu. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Susilo dan juga Bapak Testa. Terima kasih sudah menyaksikan Kampusiana. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media kami di Radio UNESA. Dan juga untuk like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.